Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 hal gaib gunung dalam Al-Quran yang kini dibuktikan para ilmuwan. Gunung merupakan pengokoh bumi dari getaran lempeng yang selalu terjadi. Demikianlah Allah menciptakan fungsi dari gunung tersebut. Seandainya gunung tidak dijadikan Allah, maka seluruh makhluk hidup tidak akan ada di atas bumi ini disebabkan getaran gempa yang tidak akan pernah berhenti. Setiap negara pasti memiliki gunung yang terkopang. Biasanya gunung akan banyak ditemukan di daerah yang bermusim tropis atau musim hujan. Negara yang memiliki banyak gunung ini biasanya banyak terdapat di daerah Asia Tenggara. Ada banyak pengetahuan yang telah ditelusuri oleh ilmuwan mengenai berbagai macam fakta tentang gunung-gunung yang ada di dunia. Tentu segala fakta tersebut telah dicantumkan di dalam semua tulisan dan data yang kini semuanya dapat kita temukan. Namun walau demikian, dari berbagai macam fakta tersebut diungkapkan oleh para ilmuwan. Faktanya, pada 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah lebih dahulu memberi informasi gaib mengenai gunung. Dan seterusnya, fakta gaib ini diakui oleh para ilmuwan modern. Tahukah Anda fakta gaib apakah yang disampaikan Al-Quran mengenai gunung? Berikut 5 fakta misterius gunung oleh Al-Quran yang diakui oleh para ilmuwan modern. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, misteri pegunungan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Al-Quran Surah Fatir ayat 27. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran, gunung-gunung merupakan bongkahan yang sangat besar terbentuk dari bebatuan yang ditemukan di berbagai daerah yang luas di permukaan bumi dan terdiri dari bahan yang sama. Massa bebatuan yang besar terbentuk di atas suatu benjolan besar lainnya, yaitu bumi. Inilah yang diketahui oleh manusia mengenai gunung. Namun penelitian terkini telah menunjukkan apa yang ada di bawah lapisan bumi. Telah ditemukan bahwa gunung-gunung menembus lapisan pertama yang ketebalannya melebihi 50 km yang disebut dengan kerak bumi. Gunung menembus lapisan ini kemudian memanjangkan akarnya ke lapisan kedua yang dinamis di bawahnya. Lapisan kedua bergerak dengan normal, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menstabilkan kerak di atas lapisan dinamis itu dengan gunung-gunung yang menembus ke dalamnya, seperti tiang pasak yang menyangga tenda. Di bawah setiap gunung pun terdapat pasak-pasak tersebut. Para peneliti dan mereka yang terlibat dalam studi ini sangat terkejut saat mereka menemukan bahwa hal ini ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan gunung-gunung sebagai pasak. Al-Quran Surah An-Naba ayat 7. Dan gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 32. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Yang kedua, gunung-gunung sebagai pasak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan gunung-gunung sebagai pasak. Hal ini memiliki indikasi yang nyata bahwa tanda-tanda yang mengagumkan ini tidak hanya tentang struktur yang sangat besar yang kita temukan di permukaan bumi. Tetapi dengan ayat ini Allah menegaskan bahwa gunung-gunung memiliki perpanjangan ke dalam litosfer, seperti pasak biasa yang tertanam ke tanah agar dapat stabil terhadap tenda yang disokongnya. Begitu pula gunung. Inilah yang telah ditegaskan oleh ilmu bumi belakangan ini, bahwa gunung-gunung memiliki pasak yang tertanam untuk menstabilkan litosfer, juga berfungsi menstabilkan bumi. Sehingga apa yang kita lihat di permukaan bumi sebagai gunung hanyalah kerap dari massa bebatuan yang sangat besar dan menembus ke dalam litosfer, mengambang di atmosfer yang dinamis dan bahagian yang paling tebal seperti lapisan es yang mengepung di atas laut. Adapun perpanjangan gunung ke dalam litosfer adalah sekitar 10 hingga 15 kali lebih panjang dari tingginya di atas permukaan bumi. Ini berdasarkan ketebalan batu yang membentuk gunung dan bahan yang ditembus oleh pasaknya. Jadi, gunung yang rata-rata gravitasi spesifikasinya seberat jenis relatifnya sebesar 2,7 gram atau cm kubik.
seperti granit yang dapat menembus bebatuan simatik yang rata-rata gravitasi spesifiknya sebesar 3,0 gram. Sedemikian hingga panjang bahagian tertanam adalah sebesar 9 atau 10 darinya. Sementara bahagian yang tampak di permukaan bumi adalah sekitar 1 atau 10 dari total panjangnya. Inilah bagaimana kita memahami pasak yang menggambar dua bahagian dari gunung-gunung bagian atas dan bawah, dan manfaat pentingnya bagi bumi. Selain itu, kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk mendeskripsikan gunung-gunung sangatlah tepat, baik secara linguistik maupun ilmiah, sehingga saat ini digunakan oleh para ilmuwan untuk menggambarkan bahagian bawah dari gunung yang tertutupi dalam bumi. Bahkan pada pertengahan abad ke-19, saat para ilmuwan menganggap bahwa mungkin pegunungan memiliki pasak-pasak, mereka tidak bisa membuktikan fakta adanya perpanjangan di bahagian bawah gunung yang menstabilkan bumi dan litosfer. Hingga beberapa waktu kemudian kita berada di awal pemahaman tentang struktur dan komposisi perpanjangan tersebut, serta fungsi mereka dalam menghentikan getaran bumi dan lempeng litosfer dalam domain astronomi modern. Al-Quran lebih dahulu menggambarkan gunung-gunung sebagai pasak. Ini menjadi bukti yang jelas bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang Maha Kuasa, dan Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, gambaran dari gunung-gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Menurut para ilmuwan abad ke-19, gunung-gunung tidak lebih dari sekedar struktur yang tinggi menjulang dari permukaan bumi. Berbagai penelitian kemudian bermunculan. Para ilmuwan Inggris mempelajari pegunungan Himalaya pada tahun 1864 dan tidak bisa membuat kesimpulan yang bermakna selain dari sebuah teka-teki yang disebut dengan teka-teki India. Studi lebih lanjut membuatnya sebagai teka-teki pegunungan. Pada akhirnya salah seorang ilmuwan menemukan pemikiran bahwa mungkin gunung-gunung ini memiliki pasak di dalam bumi, sehingga para ilmuwan menggunakan seismograf dalam studi mereka. Mereka kemudian menemukan hal-hal berikut. Pertama, mereka mengatakan bahwa gunung-gunung yang memiliki pasak menembus permukaan bumi hingga 4,5 kali dari tinggi gunung di atas permukaan bumi. Selainnya, mereka menyimpulkan bahwa fungsi utamanya adalah untuk menstabilkan dan menjaga keseimbangan bumi. Misteri tersebut belum dipecahkan oleh para peneliti hingga tahun 1956, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Forbes, yaitu seorang ahli ilmu bumi. Padahal fenomena ini telah disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebagaimana yang telah Allah firmankan sebelumnya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Yang keempat, bagaimana gunung terbentuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 15. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 19. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Yang kelima, keajaiban di balik kata alqa untuk menempatkan. Para peneliti bumi mengatakan bahwa pembentukan gunung-gunung di permukaan bumi yang didapatkan dengan penampatan yang menjadi lengkap secara geologis setelah periode waktu yang lama terjadi dari bawah ke atas. Samudra dan lautan mengeluarkan isi mereka di dasar laut melalui aktivitas vulkanik atau dari atas ke bawah melalui gerakan dari dasar laut dan endapan sedimen secara bertahap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Al-Quran Surah At-Tariq ayat 11-12. Pergerakan dari lapisan bumi di bawah kerak menyebabkan tekanan yang sangat besar dari bawah ke atas. Hal tersebut menyebabkan pembentukan gunungan. Secara ilmiah telah ditetapkan bahwa pegunungan memanjang sekitar 4,5 kali lipat di bawah lapisan bumi.
Alfred Kroner, seorang ahli geologi ateis terkemuka asal Jerman, ditanya oleh beberapa ilmuwan yang selama kunjungannya ke Universitas Al-Malik Abdul Aziz, dari mana Muhammad mendapatkan semua pengetahuan ini? Ia bertanya kepada mereka. Dia menjawab, tidak ada keraguan lagi bahwa itu datang kepadanya dari yang di atas atau di bawah. Dan demikianlah yang dijelaskan Al-Quran tentang hal-hal gaib mengenai gunung yang sesungguhnya 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah menggambarkan keilmiahan tentang hal-hal misterius yang ada di dalam gunung. Oleh karena itu, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kitab wahyu yang diturunkan Allah melalui firman-firmannya yang tidak diolah atau diubah atau ditambah atau mungkin ditulis oleh Muhammad SAW sendiri dan para sahabat yang lainnya. Ini mengungkapkan bahwa sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat terbesar di abad ini yang mengungkapkan segala fakta ilmu modern dalam segala halnya. Demikianlah yang dijelaskan Al-Quran mengenai gunung-gunung yang ada di bumi ini. Dan demikianlah video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.